Syekh mengingatkan secara khusus yang dibicarakan dalam ayat ini, yaitu syirik menghendaki dunia dan perhiasannya. Maksudnya, orang yang beramal semata-mata karena dunia, maka hukumnya adalah syirik, sehingga menghapuskan amalan. Pertanyaannya jemaah sekalian, syirik besar atau syirik kecil? Sehingga akan kita tahu, kalau syirik besar menghapuskan seluruh amalan, kalau syirik kecil menghapuskan amalan yang menyertainya saja, tidak seluruh amalan. Maka sebenarnya ayat ini sedang berbicara tentang syirik besar. Makna ayat adalah syirik besar. Kenapa? Karena Allah mengatakan, orang yang beramal karena dunia semata tidak memiliki bagian apapun di akhirat. Berarti nggak akan diampuni, pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebab kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka saja. Ini menunjukkan syirik besar. Tetapi jemaah sekalian, para ulama menerangkan ayat ini sedang berbicara tentang orang-orang kafir. Sehingga ayat ini ketika dihukumi terhadap kaum muslimin, maka hukumnya menjadi syirik kecil. Syirik kecil yang disebut cinta dunia secara berlebih-lebihan, sampai mengalahkan kecintaannya terhadap akhirat dan membuat dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kenapa dihukumi syirik kecil apabila yang melakukan kaum muslimin? Karena pertama, ayat sedang berbicara tentang orang kafir. Yang kedua, karena orang kafir sama sekali di sini tidak memiliki aslul iman, pokok keimanan. Sedangkan seorang muslim masih memiliki pokok keimanan. Namun tidak semua ya. Ayat yang berbicara tentang kekafiran orang-orang musyrik atau kesyirikan orang-orang kafir, ketika dihukumi terhadap kaum muslimin menjadi syirik kecil. Enggak semuanya. Seperti penyembahan terhadap berhala, patung-patung. Itu kan perbuatan orang-orang musyrik dahulu, bukan perbuatan orang muslim. Kalau ada muslim hari ini yang melakukan itu, maka hukumnya sama, syirik besar. Tapi dalam hal ini berbeda. Ini yang dijelaskan para ulama ahli tafsir. Maka hukumnya adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil jamaah sekalian? Karena muslim yang melakukan itu, dia tidak benar-benar menyembah dunia. Dia tidaklah rukuk dan sujud kepada dunia. Hanya dia mencintai dunia secara berlebih-lebihan, mengalahkan kecintaannya terhadap akhirat. Jadi, orang yang beribadah dengan niat agar Allah memberikan balasan kepadanya di dunia saja, tidak di akhirat, maka dia telah terjerumus dalam syirik kecil. Dan amalannya itu terhapus. Yang terhapus hanya amalannya yang itu, yang dia niatkan semata-mata untuk dunia. Adapun amalan yang lainnya, seandainya dia ikhlas, tidak berbuat syirik padanya, maka Allah terima. Beda dengan syirik besar, yang menghapuskan seluruh amalan. Namun perlu kita ingatkan kembali, syirik kecil bukanlah bermakna dosanya kecil. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi, tidak boleh kita pandang remeh. Dan juga yang paling berbahaya adalah
semua syirik kecil adalah pintu kepada syirik besar. Dan juga dihukumi syirik kecil di sini karena dia mengharapkan balasan itu dari Allah. Contoh dia sholat supaya rezekinya melimpah luas. Itu saja yang dia inginkan. Dia tidak ingin masuk surga karena itu. Karena sholat yang dia lakukan itu. Atau dia bersedekah supaya dia sehat. Supaya Allah anugerahkan selalu nikmat sehat di dunia ini. Dia mengharapkan dari Allah. Seandainya dia harapkan dari selain Allah, maka menjadi syirik besar.